Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah pembersihan yang mendewasakan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan 20 tahun yang lalu, ketika saya masih di seminari, pada waktu itu di Biara Karmel Batu, itu para karmelit, jadi para frater dan romo-romo itu menanam tanaman apel, tanaman apel yang pada waktu itu sangat terkenal sekali, tahun 90-an. Apel Karmel, apel Karmel itu siapa yang tidak kenal ya. Apel Karmel itu adalah apel jenis mana lagi, tetapi apel mana lagi yang dihasilkan oleh Biara Karmel di Batu ini rasanya luar biasa ya. Jadi berbeda dengan jenis apel mana lagi yang lain ya. Rasanya unik ya, dan jauh lebih enak daripada apel mana lagi yang ditanam oleh para petani di luar Biara Karmel. Dan jenis apel Karmel ini sungguh sangat terkenal pada waktu itu. Seringkali Biara Karmel kewalahan, Biara Karmel Batu ini kewalahan melayani permintaan buah apel dari umat beriman ya. Dan ketika itu ketika saya masih frater, saya memperhatikan bagaimana karyawan kebun biara itu memperlakukan tanaman apel ini. Jadi setelah masa panen selesai, maka para karyawan, para tukang kebun ini akan membersihkan pohon apel itu. Jadi ranting-ranting yang ada daunnya itu dibersihkan ya. Memang seperti dipaksa begitu ya. Jadi tanaman apel ini buahnya sudah habis dipanen, tinggal daun-daunnya saja. Lalu daun-daun ini dibersihkan oleh karyawan kebun itu sampai pohon ini akhirnya kelihatan seperti telanjang gitu ya. Seperti pohon mati, tidak ada daunnya lagi karena daunnya semua dibersihkan dengan arit gitu ya, sampai tinggal ranting-ranting saja. Saya membayangkan seandainya pohon apel ini bisa ngomong ya, itu pasti mereka menjerit kesakitan ya, karena daun-daunnya itu dibersihkan, disiangi, dicabuti ya oleh karyawan. Pasti kalau mereka bisa ngomong, pasti mereka akan menjerit kesakitan. Tapi sungguh luar biasa ya menurut para karyawan kebun. Memang itulah satu-satunya cara supaya pohon apel ini segera berbuah lagi ya, segera panen lagi, dan buahnya semakin lama semakin besar dan semakin manis ya. Memang apel Karmel ini terkenal sekali ya, buahnya itu besar-besar dan sangat manis ya. Dan itulah syarat supaya pohon apel ini, dan juga saya kira tanaman-tanaman yang lain ya, supaya bisa cepat berbuah kembali dan buahnya manis dan besar, yaitu dengan disiangi, daun-daunnya dirontokkan, daun-daunnya dibersihkan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya hidup rohani kita juga seperti pohon apel ini ya. Tuhan seringkali membersihkan ya hidup rohani kita ya. Tuhan seringkali meminta kita untuk membersihkan hidup rohani kita, membersihkan hati dan batin kita dari segala dendam dan kebencian, dan menggantinya dengan pengampunan, supaya hidup kita ini bisa berbuah, supaya hidup kita ini bisa menghasilkan buah yang manis, bisa menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh sesama. Bukan hanya kita yang menikmatinya, tetapi juga sesama. Dan syaratnya adalah hati dan batin kita ini harus
dibersihkan, harus bersih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, disabdakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus bersabda bahwa kita bagaikan tanaman, kita bagaikan pohon yang harus selalu dibersihkan supaya bisa berbuah semakin lebat dan semakin banyak. Dan itu, pohon ini melambangkan hati dan batin kita. Hati, dan kalau kita menginginkan hidup kita ini menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang bisa dinikmati oleh diri kita sendiri dan juga oleh sesama, maka syaratnya hati dan batin kita ini harus selalu dibersihkan. Dibersihkan dari segala dendam dan kebencian, dan kita ganti dengan pengampunan. Memang berbicara tentang pengampunan ini, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Ya. Tidak mudah mengampuni sesama, tidak mudah mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah melukai hati kita. Dan ya, bagi orang-orang yang menderita problem mental, itu bahkan justru menikmati, ya. Jadi pada level tertentu, ya, pada orang-orang yang mengalami masalah mental, justru menikmati dendam dan kebencian ini. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan, ya. Kebencian itu kok malah dinikmati, ya. Sehingga kebencian dan dendam itu terus disimpan di dalam hati. Karena bagi dia itu justru itulah yang terasa nikmat, ya. Dan justru mengampuni itu adalah sesuatu yang mendatangkan penderitaan. Wah, ini sesuatu yang sudah sangat serius ini, ya. Ini harus pergi ke psikiater atau ke psikolog, ya. Karena mengampuni itu adalah sesuatu yang mengganggu dalam hidupnya. Dan justru kebencian adalah sesuatu yang sangat nikmat bagi dia. Tetapi bagi orang yang mentalnya masih normal dan sehat, saya kira kita bisa merasakan bahwa pengampunan itu sungguh melegakan, dan kebencian itu mendatangkan situasi batin yang jauh dari damai sejahtera, jauh dari kebahagiaan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua ingin hidup kita ini menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, bagi diri kita sendiri, juga bagi sesama kita. Maka marilah seperti halnya tanaman yang selalu dibersihkan supaya dapat berbuah lebih banyak dan lebih manis, maka mari kita juga senantiasa membersihkan hati dan batin kita dari segala dendam dan kebencian. Kita ganti dengan pengampunan supaya diri kita boleh menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh sesama dan juga oleh diri kita sendiri. Tuhan memberkati.